Halo Sobat Kredit. Tidak ada satu orang pun dari Thailand yang tidak tahu dengan legenda horor Maina atau Nang Na. Di banyak desa di Thailand, bahkan ada permainan namanya Nang Na. Dan ketika namanya disebutkan, anak-anak kecil pasti lari berhamburan, menjerit histeris dan kemudian bersembunyi. Para ibu di negara Gajah Putih itu juga sering menggunakan nama Nangna untuk mendiamkan anak-anak mereka yang sedang rewel. Kalau nggak diam juga, hantu Nangna akan mengejar kalian dan memakan kepalamu memakai sambal. Begitu hardik para ibu di sana. Mengenai keberadaan legenda Nangna, sampai kini masih menjadi misteri. Tidak ada bukti sejarah lain, hanya makamnya di kompleks kuil Mahabute. Namun demikian, banyak orang Thailand percaya bahwa legenda itu benar-benar ada, atau setidaknya sebagian dari legenda itu dipercaya pernah terjadi. Disebutkan bahwa Nangna dilahirkan di Prang Kanong, sebuah daerah di Bangkok sekitar 130 tahun yang lalu, kurang lebih pada masa terakhir pemerintahan Raja Rama keempat tahun 1851 sampai 1868, dan kemudian meninggal 18 tahun kemudian di saat persalinan pada masa rejim Raja Rama kelima tahun 1868 sampai 1910. Konon legenda ini diawali dengan kisah cinta dua remaja. Seorang gadis bernama Nangna jatuh cinta pada seorang pemuda tampan bernama Naima. Mereka tumbuh bersama di desa yang sama. Namun hubungan sepasang kekasih ini mendapat tentangan dari keluarga sang pemuda, Naima, yang dikisahkan berasal dari keluarga kaya. Sedangkan si gadis, Nangna, hanya berasal dari keluarga sederhana. Tidak peduli pada kerikil atau lancarnya hubungan itu, mereka berdua akhirnya menikah dan hidup bersama. Tak lama setelah pernikahan itu, Naima kemudian menjadi sukarelawan wajib militer berperang melawan Cina. Ia meninggalkan istri yang sedang mengandung anaknya dengan kesedihan dan ketakutan yang mungkin akan muncul. Karena luka parah yang diderita Naima akibat peperangan, ia kemudian mendapatkan perawatan yang cukup lama di sebuah kuil. Sebagai istri yang setia, Maima selalu menantikan saat-saat kembalinya sang suami. Namun hari tersebut tidak pernah ada hingga akhir hayatnya. Berbulan-bulan setelah kepergiannya, hari itu Naima kembali ke desanya. Sungai yang membelah daratan di mana di tepian sungai tersebut rumahnya berada telah disusurinya. Kampung itu nampak sepi dan sunyi. Ada rasa ragu di hatinya. Kemana penduduk desa? Kenapa begitu sunyi? Namun keraguan itu tak berlangsung lama setelah ia melihat sosok perempuan yang sedang duduk di muka rumah panggung di tepi sungai. Ia duduk menimbang bayi. Ia yakin itu adalah Maina. Istri dan bayi itu pastilah putranya yang lahir ketika ia berperang. Perahunya mendekat. Ia tak sabar ingin segera menyapa istri dan anaknya yang telah ia tinggalkan berbulan-bulan lamanya. Naima menyapa dan memeluk istri dan bayi mereka dengan sukacita. Namun istrinya tidak banyak bicara. Hanya sorot matanya yang sayu melukiskan kerinduan yang amat dalam pada suaminya. Pertemuan yang agak aneh itu terjadi sangat cepat namun mengesankan. Keluarga itu kembali berkumpul dan berbahagia.
Kehidupan selanjutnya bukanlah hal yang mudah bagi Naima sang suami. Hari-harinya penuh dengan mimpi buruk karena trauma perang. Namun demikian, sebagai istri yang baik, Nangna selalu melayani suaminya dengan sebaik-baiknya. Hari berganti hari, bulan berjalan. Suatu pagi terlihat oleh Naima kepala biara datang bersama beberapa pendeta muda lain menuju rumahnya. Kepala pendeta itu melihat suasana rumah Naima yang lusuh, berdebu, dan penuh dengan sarang laba-laba, seperti rumah yang tak berpenghuni sekian lama. Kepala pendeta telah mendengar kembalinya Naima selesai perang. Namun yang membuat kepala pendeta tersebut cemas adalah cerita penduduk yang dulu pernah menjadi tetangga dekat di kampung yang sama dengan Naima, bahwa mereka meninggalkan kampung Naima di sepanjang tepian sungai itu karena hantu Nangna yang sering bergentayangan menyebar teror di kampung mereka. Maina sebetulnya telah meninggal berbulan-bulan yang lalu jauh sebelum suaminya kembali dari perang. Dan sesungguhnya Naima telah pulang ke rumah yang tak berpenghuni. Lalu siapa yang selama ini menemani dan merawat dia? Apakah betul itu istrinya, Maina? Saat hatinya galau, kepala pendeta itu menyuruhnya untuk melihat istrinya yang saat itu sedang memasak di belakang rumah, dengan cara membungkukkan badan dan melihat siapa yang sebenarnya di antara kedua kaki yang dibentangkan. Yang terlihat kemudian oleh Naima adalah peralatan memasak itu bergerak sendiri. Tidak ada seorang pun di sana. Jadi selama ini hantu Nangna telah mengelabuhi penglihatan Naima. Rumah yang selama ini dia lihat begitu bersih dan sejuk, tiba-tiba nyata terlihat seperti yang disaksikan kepala pendeta itu. Lusuh, berdebu, sangat kotor dan hampa. Lalu, bagaimanakah ia meninggal? Saat hari bersalin tiba, dalam badai, Nangna berusaha melahirkan bayinya. Namun persalinan itu berakhir dengan kematian. Bayi itu mati bersama ibunya. Nangna meninggal dalam kesedihan dan kerinduan. Para tetangga yang bersimpati menguburkan mereka secara baik-baik. Tapi arwah Nangna tetap bergentayangan. Ketika Naima kembali dari perang, hantu Nangna menjelma menjadi manusia. Kisah cinta misterius itu serta-merta berubah menjadi horor. Begitu mendengar pernyataan yang telah dikisahkan kepala pendeta, Naima lari dan tersadar bahwa selama ini ia telah hidup bersama hantu istri dan bayinya. Hantu Nangna terus mengikuti kemanapun Mak pergi. Selama perburuan itu, hantu Nangna berlaku brutal dan tidak segan membunuh siapa saja yang menghalanginya. Penduduk desa kemudian mendatangkan dukun. Para pemuka agama bahkan mengusir setan yang berasal dari berbagai penjuru di Thailand untuk melawan hantu Nangna. Namun usaha itu sia-sia. Hantu itu terus membunuh siapa saja yang menghalanginya. Bahkan para pendeta yang sedang mengamankan Mak di dalam kuil. Akhirnya, seorang pendeta muda yang datang dari daerah yang cukup jauh berhasil mendamaikan arwah penasaran Nangna. Beberapa versi legenda ini percaya dialah Somdes Praputazan dari Thonburi. Kabarnya ia menggali kembali kuburan Nangna dan memberikan semacam pasak yang konon ditinggalkan oleh pangeran dari Chompuron. Pasak bertali itu kemudian dililitkan dari kepala Nangna.
dan dibenamkan ke dalam tengkoraknya. Sekarang, tempat pemakaman Nang Na menjadi salah satu tempat yang kerap dikunjungi wisatawan dari berbagai penjuru di Thailand, bahkan turis mancanegara. Makam itu terletak di batas komplek kuil Mahabute di Onut, Sukhumvit Soi 77, Bangkok. Kini, baik kuil maupun penduduk yang tinggal di sekitarnya mendapatkan rejeki dari kepopuleran legenda Nang Na ini. Nah, itulah sedikit cerita mengenai legenda hantu Nang Na, hantu dari Thailand. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan legenda ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami, silahkan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.